Kamu tahu kenapa saya panggil kamu ke sini? Hmm? Masih nanya kenapa? Oke, sebenarnya saya tidak ada masalah sama kamu ya. Cuma kadang saya bingung aja. Kamu bilang kamu mau cuti mengurus orang tua yang sakit. Saya ngerti sebenarnya kalau keluarga itu penting. Tapi emang bakalan langsung sembuh kalau dijenguk. Emang obatnya orang tua itu kamu sebagai anaknya. Bukan obat-obatan yang dikasih dari dokter langsung sesuai resep. Gak masuk akal kan? Dengan kamu masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba orang tua kamu langsung sembuh. Ya, kamu gak usah memanipulasi surat izin cuti atau pikiran saya untuk memberikan kamu ACC. Ya, saya gak bodoh. Dan kamu mungkin cuman beralasan aja. Kalau kamu sebenarnya mau lari dari tanggung jawab kan. Dan orang tua kamu yang kamu pakai untuk membuat saya iba. Benar begitu? Enggak. Jadi memang benar-benar sakit. Emangnya sakit apa? Oh, udah demam beberapa hari sampai gak mau makan. Dan kamu adalah orang satu-satunya yang bisa menyuapkan dia gitu. Tetap gak masuk akal. Kamu punya keluarga yang lain kan? Adik, kakak, Anda. Kerja mereka. Adik gak kerja. Kenapa gak suruh adiknya aja? Emang adik kamu gak diharapkan di keluarga kamu? Sampai akhirnya orang tua kamu gak mau makan kalau bukan kamu yang menyuapkannya, iya. Gak gitu. Adik kamu sibuk kuliah, sampai kadang gak bisa mengurus orang tua. Berarti ya memang adik kamu aja yang egois. Ya egois dia. Kakak kamu gimana? Sudah menikah, ngurus suami. Berarti suami kamu yang patriarki. Suami kakak kamu yang patriarki berarti. Ya kan? Dia gak memberikan ruang untuk istrinya untuk menjaga orang tuanya. Gitu. Iya. Sementara kamu yang lajang satu-satunya dan tidak bisa memberikan pengertian kepada adik dan kakakmu kalau kamu tuh lagi kerja, lagi sibuk, sampai rela cuti demi menjaga orang tua. Itu benar-benar gak make sense sama sekali. Kamu di sini dikontrak, dibayar bukan sama daun loh, sama uang. Dan kamu masih memakai alasan orang tua sakit untuk kabur dari kerjaan. Ini bukan zaman sekolah lagi. Ya. Dan soal cuti itu kamu tahu kan, kalau kamu lagi ngeribetin satu tim, yang lain capek kerja, sementara kamu pergi mengurus orang tua dalam tanda kutip. Saya cuma pengen kamu lebih peka aja sih sama keadaan di kantor. Gak semuanya bisa berjalan sesuai sama rencana kamu. Dan saya lihat juga pekerjaan kalian gak selesai-selesai. Memang satu tim tuh kalian ada berapa orang? 5 orang. Ya lucu aja. Karena dulu saya ngerjain semuanya sendiri juga bisa.
Karena aturan dan suara-suara dari kaum kalian itu yang memaksakan bahwa pekerjaan ini harus dipecah untuk beberapa orang. Ya, sebutan-sebutan Gen Z dan lain sebagainya itulah. Padahal saya pribadi dulu juga bisa mengerjakan semua sendiri. Bikin konsep, pitching, dealing, dan lain sebagainya. Tapi kalian harus melakukannya satu-satu. Dan saya harus membagi gaji kalian sesuai kinerja kalian. Itu ribet sebenarnya. Makanya kadang saya mikir, apa emang kamu belum siap di level ini? Hah? Soalnya kerjaan kamu juga sering gak beres. Saya gak mau bilang kamu bodoh, cuma ya memang kelihatan bodoh gitu. Gak becus, mentalnya masih rendah. Dikasih tahu cuma bisa nunduk, pura-pura menangis, sampai akhirnya pakai orang tua buat alasan untuk kabur. Saya gak rugi sebenarnya, kamu yang akan rugi. Orang tua kamu sakit dikasih obat juga bisa sembuh. Kalau kamu saya pecat dari sini, kamu mau nyari kerja di mana lagi? Saya yakin gak akan ada perusahaan yang mau menerima kamu karena saya ada di grup HR juga. Saya bisa saja bilang, kalau kalian menerima lamaran dari dia, saya kasih juga fotonya, jangan terima. Anak ini cuma bisa beralasan tanpa ada kerja yang pasti dan jelas. Kamu mau kayak gitu? Saya lakuin ini semua karena saya juga dengar sesuatu kalau kamu lagi nunggu waktu yang tepat buat resign. Emang gaji kamu berapa sekarang? 10 juta. Harusnya cukup sih. Manajemen keuangan kamu saja yang buruk. Saya lihat kamu tiap hari beli kopi, jajan, bahkan sering melakukan self reward. Ya, yang sebenarnya nggak perlu banget sih. Hal-hal yang nggak penting itu seharusnya tidak dilakukan oleh karyawan seperti kamu. Masih bagus kamu bisa mendapatkan gaji 2 digit di zaman sekarang. Kenapa nggak dikasih ke orang tua? Biar orang tuanya bisa bertahan hidup dengan gaya hidup yang lebih sehat lah. Daripada kamu cuma ngasih 1 juta, sementara kamu menerima 9 juta. Dan saya gak peduli sama biaya kos kamu, biaya makan kamu, karena kamu sendiri gak bisa mengatur keuangan kamu sendiri. Itu adalah bukti kalau kamu itu bodoh. Tapi saya gak mau bilang kamu bodoh, tapi memang kamu terlihat bodoh sekarang. Dan ini semua bukan soal gaji. Ya. Saya saja bisa bertahan hidup dengan uang yang jauh lebih kecil daripada kamu di masa lalu. Dan saya hidup-hidup aja. Dan saya bisa jadi bos sekarang. Karena apa? Karena saya bukan kamu. Ya. Kenapa marah? Kenapa tangannya dikepal kayak gitu? Karena saya cuma ngomongin fakta loh sebenarnya. Kalau kamu pengen resign dari sini, berarti memang mentalnya belum kuat. Cuma silakan. Asal kamu mau bayar penalti 16 bulan gaji. Loh, emangnya kamu gak baca kontrak? Atau kamu lupa? Saya hafal loh semua isi kontrak itu. Kamu mau saya ingetin? Oke? Di pasal 8 ayat 1. Ketika karyawan mengundurkan diri, wajib memberitahu perusahaan 1 bulan sebelumnya. Dan siap menerima konsekuensi yang berlaku. Nah, penalti itu adalah konsekuensinya.
Keputusan ada di tangan kamu. Cuma ya pikir baik-baik lah. Kalau misalnya kamu resign dari sini, mungkin orang tua kamu akan meninggal. Karena akan menerima uang bulanan yang lebih sedikit daripada yang kamu bisa kasih di sini. Coba pikirkan baik-baik. Ya. Kalau memang misalnya kamu masih kekeh buat resign dari sini, ya udah. Tetap saya yang untung. Kalau kamu tidak sanggup membayarnya, saya akan panggil lawyer saya dan perdatakan kasus ini. Ya. Oke, mode profesionalnya sudah selesai. Ayolah makan yuk. Aku lapar sayang. Kenapa kok masih cemberut gitu? Ya kan tadi mode profesional, sekarang kan udah mode pacaran, ya kan? Ayolah, ayo makan yuk. Aku bayarin. Yuk, yuk makan yuk. Kenapa cemberut kayak gitu? Malah makin lucu tau. Oh. Aku nggak bercanda yang tadi semua tuh nggak bercanda. Cuman ya kan kita udah mode pacaran sekarang. Loh, lah kenapa kabur? Loh, jangan putusin aku dong.